yang kedua yaitu biopotensial. Nanti setelah daripada teman-teman menonton video ini, kita akan ada sesi presentasi untuk tugas dan juga diskusi terkait materi, apakah ada pertanyaan ataupun tidak. Baik, learning outcome dari minggu kedua adalah memahami tentang potensial aksi, kemudian sinyal biomedis yang dihasilkan oleh instrumen-instrumen tertentu dan juga elektrod yang dipasangkan pada tubuh manusia. Nah, apakah biopotensial itu? Jadi sinyal yang dihasilkan oleh tubuh itu merupakan sinyal listrik ya, yang ditangkap oleh elektrod. Nah, bagaimanakah si tubuh manusia itu dapat menghasilkan current itu akibat dari aksi potensial seperti itu. Jadi biopotensial adalah beda potensial atau tegangan elektris yang disebabkan oleh aliran ion dalam jaringan tubuh. Jadi karena adanya perpindahan ion tersebut, maka dihasilkanlah current, seperti ada aliran arus. Nah, secara keseluruhan ada 3 fase dari potensial aksi. Ada namanya fase rehat yang lurus ya, berarti ini. Kemudian ada fase depolarisasi, yaitu yang pelepasan Na. Kemudian ada fase repolarisasi, yaitu fase mengembalikan ke fase rehat, yaitu pelepasan K+. Jadi ini kalau teman-teman mau cari videonya, banyak sekali sumber untuk lebih memahami ini. Tapi ini secara general aja, bagaimana current dari tubuh itu bisa menghasilkan current yang akan ditangkap oleh elektrod. Jadi yang pertama adalah fase rehat. Fase rehat itu tidak ada perpindahan antara K maupun Na dari dalam sel maupun luar sel. Jadi tidak ada current yang terjadi di situ. Jadi arus itu kan datang dari menempati yang paling rendah ya. Seperti arus sungai, seperti itu akan menempati yang paling kosong. Jadi perpindahan itu terjadi antara K maupun Na karena adanya ruang kosong di antara sel tersebut. Jadi jika fase rehat berarti tidak ada ruang kosong yang bisa dipindahkan, perpindahan antara Na maupun K. Nah, jika dalam fase depolarisasi ini akan ada perpindahan Na dari luar ke dalam. Ada perpindahan Na karena dari dalam sel itu ada ruang kosong untuk ditempatkan oleh si Na tersebut. Sedangkan untuk fase repolarisasi itu adalah menghentikan aliran Na dan sebaliknya mengalirkan K ke luar, seperti itu. Jadi fase repolarisasi adalah setelah depolarisasi, setelah aktif kemudian mengembalikan lagi ke fase rehatnya, itu namanya repolarisasi. Nah, dari secara general seperti itu, tapi kalau teman-teman mau lihat banyak sekali videonya di YouTube bagaimana membran itu bisa mengalirkan listrik. Nah, itu ada yang lebih jelas di sana, tapi fokus kita adalah bagaimana biopotensial dari tubuh itulah yang mengakibatkan ada current yang dapat ditangkap oleh ada voltase ataupun current dan voltase yang akan ditangkap oleh elektrod yang kita pasang, seperti itu. Nah, jadi dari tubuh itu akan memberikan berbagai bentuk sinyal. Jadi sinyalnya ada elektrik, ada magnetik, ada akustik, ada mekanik, ada biokimia, impedansi, dan juga biooptik. Elektrik mungkin lebih seperti jantung, bioakustik mungkin seperti tensimeter, itu memanfaatkan suara dari sistol dan aliran darah dekupan pertama kali
Nah, itu memanfaatkan bioakustik, ada juga biomekanik dan seterusnya. Jadi sinyal biomedis itu tidak hanya semata-mata dari elektrik, tapi juga bisa memanfaatkan bunyi juga, bisa memanfaatkan gelombang magnet juga, dan lainnya begitu. Yang pertama kita bahas adalah sinyal dari EKG. Nah, ini ada sebuah kutipan yang sangat terkenal dari The Umbrella Lady. Jadi jantung itu merupakan anggaplah sebagai seorang aktor atau objek terkenal yang akan diambil, akan kita capture keseluruhan dari si aktor tersebut dengan mengambil dari berbagai sudut agar capture yang kita ambil itu benar-benar sempurna gitu. Jadi untuk rekam EKG itu mungkin teman-teman pernah lihat atau pernah ngerasain juga akan ada beberapa elektrod, tidak hanya satu yang dipasangkan pada area dada. Jadi area dada dan juga tangan maupun kaki. Mungkin ada beberapa, tidak hanya satu, tapi ada beberapa inovasi ECG yang hanya memakai mungkin sekitar 3 lead saja atau 1 lead saja, itu bisa menggunakan seperti itu untuk tujuan tertentu. Jadi dia tidak akan meng-capture keseluruhan daripada aktivitas jantung, tapi hanya untuk tujuan tertentu. Misalnya orang tersebut memiliki kelainan seperti atrial fibrillation, itu berarti yang ditangkap adalah lebih ke atrium kanan. Atrium kanan apa ya? Atrium kiri. Atrium kiri yang ada SA node-nya. Jadi nanti yang akan ditangkap hanya sinyal itu saja. Jadi ibaratnya kalau seorang aktor misalnya di foto, kita hanya butuh foto bagian sampingnya saja untuk mendiagnosis sesuatu. Jadi untuk mendiagnosis AFib hanya dibutuhkan satu sinyal tertentu saja, maka memungkinkan hanya menggunakan 1 lead saja. Tapi kalau untuk memproyeksikan keseluruhan aktivitas jantung itu menggunakan 12 leads. 12 lead itu terbagi antara 6 dari frontal plane dan juga 6 dari horizontal plane. Frontal plane itu adalah kita membagi tubuh kita antara depan dan belakang, itu frontal plane. Kalau horizontal plane berarti kita membagi tubuh kita atas dan ke bawah. Nah, kalau dari frontal plane itu ada dua leads, dua jenis leads. Yang pertama adalah bipolar leads. Bipolar leads berarti ada 2 titik yang dipakai, ada 1 lead, 2 lead, 3. Kemudian ada monopolar leads, berarti hanya 1 titik aja yang dipakai. Ada VR, VF, dan VL, yaitu bahu kanan, kaki kiri, dan bahu kiri. Kemudian ada horizontal plane. 6 horizontal plane ini di daerah sekitar diafragma. Itu ada 6 titik yang akan merekam aktivitas jantung. Kurang lebih seperti ini. Jadi jantung itu terletak mungkin di daerah sebelah kiri ya, normalnya agak ke kiri. Jadi nanti ada titik yang bulat-bulat, yang lingkaran itu adalah horizontal plane V1 sampai V6. Kemudian ada lead 1, lead 2, lead 3 untuk bipolarnya, kemudian ada VR, VL, dan VF untuk monopolarnya. Nah, kalau bipolar leads ini terdiri dari 3 lead. Yang pertama adalah lead 1, yaitu positif di tangan kiri, negatif di tangan kanan. Kemudian ada lead 2, negatif di tangan kanan, positif di kaki kiri. Kemudian ada lead 3, yaitu positif di kaki kiri, negatif di tangan kiri. Seperti itu. Kemudian kalau monopolar leads nanti ada VR, VL, dan VF. VR itu adalah bahu kanan, VL adalah bahu kiri, dan VF adalah kaki kiri. Lebih nanti akan diagramnya seperti itu vektornya. Kemudian ada horizontal plane di sekitaran diafragma situ ya, seperti di gambar. Ada paling kanan V1 sampai dengan paling kiri V6. Jadi nanti umumnya jika kita mau merekam keseluruhan aktivitas jantung, ini 12-12-nya akan dipasang untuk benar-benar dapat keseluruhan
gambar daripada sinyal jantung tersebut. Nah, kurang lebih setiap titik itu akan menghasilkan sinyal seperti berikut. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mungkin ada beberapa ECG yang sekarang itu tidak pakai semuanya, tidak pakai 12 lead. Nah itu karena sudah ada analisa tertentu yang membuat dia hanya men-shorten itu hanya beberapa lead tertentu saja untuk tujuan tertentu seperti tadi yang saya bilang, hanya merekam sisi atrium ke kirinya saja atau hanya merekam bagian biliknya saja. Nah itu bisa hanya menggunakan leads tertentu saja, tidak semuanya. Jadi kalau mau ngambil semua big picture-nya, besar dari secara keseluruhan ya, bagaimana aktivitas jantung itu, ini ada frontal plane menghasilkan sinyal-sinyal seperti berikut dan horizontal plane menghasilkan sinyal-sinyal seperti berikut. Nah setelah semuanya dijadikan satu akan menghasilkan sebuah ECG signal seperti ini. Ini biasanya disebut ya ECG signal, tapi yang paling terkenal adalah bagian Q, R, dan S yang biasa kita sebut QRS kompleks karena itu yang jika teman-teman tahu beat per minute, nah itu menggunakan R-peak. R-peak itu adalah puncak R-nya yang tengah itu. Jadi R itu adalah satu degupan jantung. Satu degupan jantung itu bagian ketika jantung memumpahkan seluruh isinya ke tubuh. Ya, seperti itu. Jadi ada P wave, kemudian ada PR segment, ada Q yang melandai ke bawah, kemudian ada R peak, kemudian ada S, kemudian ada T wave. Nah itu punya makna sendiri-sendiri, mungkin nanti akan kita ulas di bab ECG. Seperti itu. Nah, setiap daripada wave-wave ini memiliki voltase masing-masing. Jadi ketika kita mau menganalisa apakah ada kelainan atau tidak, nanti akan dilakukan sebuah signal processing dari sinyal yang direkam tersebut berdasarkan dengan voltasenya. Jadi normalnya P itu berapa, normalnya R itu berapa. Nah jika ada ketidaksesuaian di sinyal tersebut, maka kemungkinan ada kelainan, kurang lebih seperti itu. Nah berikutnya adalah EEG atau elektroencephalogram. Nah ini itu adalah sebuah instrumen yang akan merekam aktivitas otak. Nah itu biasanya dilakukan sekitar 45-47 menit proses pemeriksaannya, tapi arus ion yang diambil adalah periode sekitar 20-40 menit. Yang akan menghasilkan gambar gelombang sekitar 5 menit saja. Jadi nanti jadi direkam itu nanti luarannya itu sudah melalui signal processing tertentu. Jadi nggak semata-mata setelah ditangkap terus langsung di print seperti itu. Jadi pasti ada proses signal processing dari sisi hardware maupun dari sisi digitalnya juga. Nah kalau EEG ini menggunakan sistem 10-20 yang ininya standarnya deh. Jadi 10 dan 20 itu adalah jarak dari total depan ke belakang dan kanan kiri. Jadi depan ke belakang jaraknya adalah 10%, kanan ke kiri adalah 20%. Titik-titiknya adalah seperti ini. Ada 1, O2 di bagian telinga, kemudian O1, O2 bagian belakang, kemudian ada T, mulai dari T4, T3, T4, T5, T6, dan seterusnya. Jadi biasanya umumnya titik yang dipakai seperti ini. Nah kalau EEG setahu saya elektrodnya selalu full karena semua titik ini akan merekam, jadi tidak hanya satu sinyal seperti yang tadi. Kalau EEG itu akan merekam beberapa jenis signal, ada beta, alpha, delta, dan spike juga. Jadi harus setahu saya, mungkin bisa teman-teman cari elektrodnya yang dipakai ya semuanya ini untuk agar bisa merekam semua aktivitas daripada otak. Nah sinyal EEG ini beda dengan ECG yang tadi hanya satu, yang direkam adalah 1 beta,
alpha, theta, delta, dan spikes. Jadi sinyal-sinyal tersebut yang direkam oleh oleh EEG, dan ada frekuensi tertentu juga. Seperti beta ada 13 sampai 30 Hz, kemudian alpha 8 sampai 13 Hz, theta 4 sampai 8 Hz, delta setengah sampai 4 Hz. Dan ini juga setiap daripada sinyal tersebut merepresentasikan beda-beda ya. Jadi ada frontali dan parietali, kemudian alpha ada ini akan ada arti-arti tertentunya. Terus ada theta untuk analisa sleeping untuk children, kemudian delta untuk infant dan juga adults. Yang biasa dipakai itu banyak untuk analisa sleep apnea. Kemudian ada spikes untuk epilepsi. Seperti itu. Jadi sinyalnya mungkin lebih terlihat seperti noise ya. Maka cukup challenging juga untuk mengolah signal dari EEG. Kemudian ada elektromiogram. Nah, ini yang akan kita pakai di modul kedua. Jadi untuk elektromiogram itu untuk merekam fungsi saraf dan otot. Jadi nanti apakah sinyal dari fungsi otot itu bekerja dengan baik atau tidak, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau zaman dahulu memang masih invasif, jadi ada dua ya teknik untuk perekaman itu, ada perekaman apapun ya, maupun citra maupun non citra, itu ada namanya invasif dan non invasif. Invasif itu adalah kita memasukkan sesuatu ke tubuh, contohnya seperti PET. PET itu kita meminum sesuatu zat agar citra yang dihasilkan akan mengarah ke sesuatu, misalnya kanker dan lainnya. Jadi ada sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, itu namanya invasif. Tapi kalau non invasif itu berarti tidak ada, jadi hanya ditempelkan di permukaan tubuh saja. Nah, dulu EMG itu dipakaikan elektrod yang berbentuk pin, jadi jarum yang ditusukkan ke dalam tubuh, jadi invasif. Tapi sekarang sudah beralih, udah jarang sekali yang invasif, banyakkan menempelkan elektrod hanya di permukaan tubuh saja. Pemasangannya seperti ini, nanti ada dipasang di tricep dan juga bicep untuk mengetahui aktivitas daripada otot. Yang cukup sederhana, nanti mungkin akan bisa dipraktekkan entah mungkin simulasi maupun di lab, bentuknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada elektrookulogram. Nah, ini agak jarang dipakai juga ya. Elektrookulogram ini adalah sebuah alat yang akan mengetahui pergerakan mata. Jadi bisa ada kelainan. Jadi kalau mata itu kan contoh seperti ada namanya fundus kamera untuk mengetahui citra di belakang mata. Jadi beberapa penyakit itu ada yang diketahui oleh citra mata. Jadi tidak hanya mata itu karena penyakit mata, tapi juga bisa menunjukkan penyakit yang lain. Seperti contohnya diabetik retinopati itu bisa dideteksi dengan menggunakan citra mata dengan fundus kamera, seperti itu. Nah, kalau ini untuk pergerakan mata atau posisi mata. Nah, ini cukup jarang sebenarnya, tapi good to know juga. Nah, nanti sepasang elektrod dipasang di atas atau di bawah bagian mata dan sebelah kanan maupun sebelah kiri mata. Itu kayak seperti ini. Nah, nanti referensinya ada di jidat, di forehead, kemudian vertical elektrod atas dan bawah, jadi di atas dan di bawah mata. Kemudian di kanan dan kiri untuk horizontalnya, kanan dan kirinya mata, seperti itu. Nanti sinyal EOG bentuknya seperti ini, cukup simpel dan tidak terlalu banyak harus diolah. Jika moving 30 degree to the right, nanti akan ada sinyal seperti itu, sekitar berapa itu, kecil sekali ya. Kemudian jika melihat ke kiri 15 derajat akan ada sinyal seperti itu. Ini keseluruhan sinyalnya. Jika blink akan ada spike, kemudian jika up akan ada sinyal kotak, bentuknya kotak seperti itu.
Kemudian berikutnya adalah elektrogastrogram. Ini dipakai untuk mengetahui terkait dengan perut. Jadi nanti ada perekaman dilakukan pada subjek sedang 30 menit berpuasa atau 60 menit setelah makan. Posisi subjek adalah berbaring, kemudian pada orang normal daya sinyal elektrik meningkat setelah makan. Nah, jika pasien memiliki gangguan pencernaan, ritme EGG akan terlihat tidak teratur. Jadi ini dipakai untuk menganalisa apakah ada gangguan makan atau tidak. Kalau saya sendiri belum pernah mencoba maupun melihat bendanya, tapi kira-kira seperti itu. Nah, posisi elektrodnya seperti ini. Ini sangat jarang sekali ya karena banyak metode lain untuk digunakan untuk mengetahui permasalahan dari pencernaan. Baik, kurang lebih itu saja materi dari week 2. Silakan siapkan pertanyaan ketika kita diskusi dan jangan lupa siapkan presentasi Anda di sesi hari Senin. Kita akan presentasi selama 5 menit setiap grup untuk mempelajari anatomi dan berdiskusi. Tugasnya adalah menjelaskan fungsi umum dan cara kerja dari anatomi berikut, bisa dalam bentuk PPT maupun video. Ini adalah kelompok-kelompok dan juga pembagian dari anatominya. Presentasi hanya 5 menit saja, jelaskan fungsi umum pada tubuh, kemudian cara kerja dari organ tersebut. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.